Kita lupain dulu timnas, kita tinggalin dulu dengan segala kesedihan kita gagal juara AFF. Oke. Juga nggak bahas pertandingan sepak bola di lapangan soal preview-review, tapi di What with West kali ini kita diskusi yuk soal berita yang baru-baru ini yang kita baca bahwa Romelu Lukaku mengeluarkan statement pernyataan di media. Dan itu ditanya oleh wartawan Italia bahwa dia dalam situasi tidak nyaman saat ini di Chelsea. Nah, reaksi dari Thomas Tuchel sebagai pelatih Chelsea adalah dia bilang dia nggak suka ada komentar seperti itu. Ini komentar yang tidak mereka butuhkan. Nah, video ini saya buat sebelum Chelsea bertemu dengan Liverpool di pertandingan pertama tahun 2022. Tapi memang kalau mundur di 2021 selama Desember, 9 pertandingan itu mereka hanya 4 kali menang, 4 kali seri dan sekali kalah ya 2-3 lawan West Ham di partai away. Situasi yang membuat Chelsea bisa kita bilang goyang lah sebagai pemburu gelar juara bersaing dengan City yang oleh Tuchel dibilang ini mesin juara gitu ya. Semua bisa dibikin enak oleh Pep Guardiola. Cemburu kali ya, Thomas Tuchel punya kedalaman squad seperti Pep Guardiola di City. Kembali ke komentar Lukaku, kok ya bisa ya? Lukaku mengatakan ketika ditanya soal kepergian dari Inter, dia bilang maaf, mungkin nggak seperti itu, harusnya dia pergi dari Inter, mungkin one day dia akan kembali, itu bahasa basi lah ya, one day akan kembali ke Inter, tapi pada saat ini di Chelsea dia merasa kurang nyaman karena dia sudah pulih dari cedera, tapi nggak selalu jadi starter tuh. Waktu dia cedera, oke, dia terima. Tapi setelah dia pulih dari cedera, Thomas Tuchel nggak mainkan dia sebagai starter terus di akhir 2021 kemarin kan. Nah, situasi seperti ini yang gue mau ajak adalah bagaimana mungkin seorang pemain mengeluarkan statement itu yang meski walau bagaimanapun, nah gitu kan, itu hak dia untuk bicara, tapi dia kan pegawai di dalam klub. Nah, Thomas Tuchel mengatakan gini, dia tahulah ini buat pancingan media massa, mungkin bukan itu konteksnya yang ingin disampaikan bahwa dia tidak nyaman, mungkin situasinya dia baru pulih dari cedera, tapi konteks dari wartawan adalah bahwa Romelu Lukaku tidak nyaman di Chelsea karena mulai jarang sebagai starter. Dia pindah kembali ke Chelsea setelah gagal di periode awal di Chelsea dan dia pindah dari Inter kan karena ingin membuktikan bahwa dia layak. Yang kita baca-baca kan Lukaku tuh ingin seperti Drogba-nya lah Chelsea zaman dulu gitu dan dia memang suka bermain untuk Chelsea. Apakah pemain berhak berkomentar seperti itu di media massa? Apakah pemain punya power seperti itu sehingga berharap ini kita mungkinkan aja ya, berharap Lukaku berkomentar seperti itu didengar oleh owner, didengar oleh Roman sebagai pemilik Chelsea, lalu pemilik Chelsea owner bilang kepada Tuchel, mainin dong pemain striker kita yang dibeli mahal tuh, berapa dia, 97,5 juta pound nggak dipakai-pakai udah sembuh. Apakah itu tujuan Lukaku berkomentar kepada publik bahwa dia tidak nyaman? Gue ingat bagaimana era Mourinho belakangan ketika dianggap tidak lagi menjadi special one. Para pemain saat ini, pesepak bola itu sepertinya punya power, punya pengaruh yang lebih kuat, lebih besar kepada manajemen dibanding dulu. Jadi pelatih harus juga berhati-hati. Nah, kita mau diskusi nih. Menurut kalian, siapa saja pesepak bola saat ini yang punya power, yang punya kemampuan memberi perubahan dari suaranya, dari gesturnya, dari pendapatnya kepada manajemen sehingga kebijakan klub berubah? Mungkin ada yang bilang, Lionel Messi di Barcelona bisa ganti pelatih, bisa geser pemain, atau Cristiano Ronaldo. Siapa lagi? Ayo diskusi. Karena ini bukan kejadian pertama kali. Dulu waktu gue masih di tablet bola, masih kerja sebagai wartawan di tablet bola, pernah nulis begini.
dan pernah jumpa dengan Lorenzo Sanz, presiden Real Madrid. Waktu itu jumpanya di Tokyo di Piala Toyota. Nanya begini, sebesar apa sih pengaruh pemain terhadap kebijakan klub? Waktu itu banyaklah berita Davor Suker, Predrag Mijatovic, itu pemain-pemain Real Madrid yang punya power sehingga menggeser wewenang pelatih. Jupp Heynckes, pelatih Real Madrid asal Jerman, itu bikin peraturan dulu. Ada jarak maksimal rumah atau apartemen pemain dengan stadion supaya nggak telat. Para pemain Madrid tuh sering telat ke lapangan latihan. Terus dia bikin kebijakan A, B yang dianggap mengebiri kebebasan para bintangnya. Yang kita baca waktu itu, yang dulu kita pernah tulis, berita-beritanya adalah para pemain komplain ke manajemen, ke Lorenzo Sanz, presiden Real Madrid. Ujung-ujungnya Jupp Heynckes yang membawa Madrid juara Liga Champions disingkirkan, ganti Gus Hiddink. Nah, Gus Hiddink gue ketemuin di Tokyo waktu itu. Lorenzo Sanz juga sempat ketemu, ngobrol, wawancara, dan dia bilang, kamu terlalu banyak baca berita-berita dari Spanyol, semua itu banyak yang nggak benar. Waktu itu nanya, Davor Suker bakal cabut nggak nih? Nggak cocok sama Hiddink nih, karena Hiddink juga bukan tipe pelatih yang mau diatur. Ya, ujung-ujungnya memang banyak tuh ceritanya bahwa pemain saat ini, pesepak bola saat ini punya power besar terhadap kebijakan klub. Di Indonesia berlaku nggak ya? Berlaku nggak power pemain bintang mempengaruhi kebijakan klub sehingga pelatih pun harus takut-takut memberikan keputusan, takut-takut memberikan sebuah kebijakan yang mungkin tidak menyenangkan si bintang tadi. Mungkin nggak di Indonesia? Kalian punya contoh nggak? Diskusi lah di sini di kolom komen di What with West. Kan kita mengulik yang unik dengan asik. Bukan soal pertandingan, tapi soal attitude para pemain berbicara kepada publik, itu ada aturannya. Kalau kalian pegawai sebuah kantor, anggaplah kantor A, lalu kalian bicara, posting di sosial media menjelekkan atau situasi tidak nyaman bekerja di kantor A, kira-kira bos atasan kalian, anggaplah kalian punya atasan, nggak semuanya jadi big boss kan, jadi ada atasan kalian, membaca komentar itu, membaca postingan itu, kira-kira si bos nyaman nggak? Kalau kita sebagai bawahan mengatakan, duh saya nggak nyaman kerja di kantor ini, sementara si bos lihat tuh postingan kita, HRD lihat juga postingan kita, meskipun kita best employee, mungkin karyawan terbaik pada tahun itu, tapi komentar kita bisa membuat si bos nggak nyaman bekerja sama-sama kita. Apakah Lukaku mencoba head to head dengan Thomas Tuchel yang membawa Chelsea juara Liga Champions? Lukaku tahu dia diincar nih sama Roman dengan beli mahal dari Inter gitu, dibalikin lagi ke Chelsea. Apakah dia berharap dia adalah pemain yang tidak tergantikan? Apakah Thomas Tuchel tidak bisa bersikap dan dia berdaulat sebagai pelatih, sebagai manajer menentukan skuad yang diturunkan? Kalau hasilnya kemenangan, Lukaku bahaya komentar begitu. Tapi kalau hasilnya nanti tidak meraih kemenangan, gagal, seri, bisa jadi omongan ini yang dipancing oleh media massa, dibakar lagi, dikasih bumbu pedas lagi. Akhirnya termasuk judul ini, Lukaku versus Thomas Tuchel. Mungkin nggak si pemain akan menggeser si pelatih? Menarik. Karena Thomas Tuchel ketika di PSG tidak mau bahkan disetir, diperintah di luar programnya oleh owner, apalagi pemain. Cuman di dalam jumpa pers, kalau kalian nonton videonya, Thomas Tuchel bilang, saya yakin bukan ini konteksnya, saya yakin situasinya tidak akan seperti ini. Mungkin hanya ucapan yang tidak perlulah dipermasalahkan. Tapi emang dibilang dia nggak suka ada komentar seperti itu. Bukan seperti ini kericuhan yang saya harapkan di kubu Chelsea di saat situasi, apalagi Chelsea mulai oleng dengan hasil Desember 9 pertandingan 4 kali menang all competition ya. 4 kali seri, sekali kalah, 2-3 di kandang West Ham. Tadi kita nunggu, kita tanya siapa contoh, ada nggak di Indonesia pemain mempunyai pengaruh besar kepada manajemen klub sehingga membuat pelatih takut-takut
hati-hati mengambil kebijakan, takut malah dia yang disingkirkan oleh manajemen demi menyelamatkan si bintang, si pemain sepak bola. Sampai sini dulu What with West kali ini, singkat aja, nggak usah panjang-panjang, tapi menohok, mempersorot memperjelas hubungan pelatih dan pemain. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap hasil pertandingan? Apakah pemain boleh bersuara dengan situasi tidak nyaman, sementara pelatih tidak diajak bicara dalam situasi itu? Dan itu disampaikan ke publik, yang menjadi santapan para konten kreator pada wartawan untuk memancing daya tarik pemberitaan dan perhatian. Seperti kita sekarang membahas di What with West. Oke, sampai ketemu di pembahasan What with West lainnya. Kita mengulik yang unik dengan asik. Please subscribe, like, kita komen, diskusi sehat di sini. Salam bola untuk kebaikan. Bye.